Mas Iqbal tadi sempat memberi pengantar, katanya mau bikin merchandise untuk daerah gitu ya. Mungkin ada sedikit cerita. Jadi aku tuh orang Bekonang. Adik-adik tahu biasanya kalau dengar kata Bekonang itu yang terpikir apa? Ciu ya. Bekonang, Bekonang, cium Bekonang gitu ya. Pernah minum? Ada yang pernah minum? Nggak ada. Kalau temennya pernah minum ada ya? Ada banyak. Jadi aku pengen ngasih gambaran aja sih. Awalnya aku hidup di Bekonang itu juga nggak tahu Bekonang itu apa gitu. Bekonangnya apa ya? Bekonang tempat lahirku, tempatku main dan lain-lain. Tapi ternyata ketika dewasa aku mulai mempelajari ketika salah satu temanku mengajak meminta bantuan sih sebenarnya project. Dia ingin membuat merchandise yang identik dengan Bekonang gitu. Akhirnya tercetuslah t-shirt atau kaos. Banyak sebenarnya sebelumnya itu kayak kaos-kaos tulisan Bekonang gitu. Ya cuma tulisan Bekonang, tapi nggak ada sangkut pautnya dengan secara langsung dengan Bekonang itu apa gitu. Sampai akhirnya kita diskusi dan mencoba mengangkat tentang Bekonang. Makanya nanti ketika mau membuat karya tentang daerah sendiri-sendiri, kita harus tahu sebenarnya sejarah dari tempat kita itu apa gitu. Awalnya kan itu, kalau mau gimana kita mau mengangkat sesuatu tentang daerah tapi kita nggak tahu daerahnya. Ini sharing, setelah aku cari ternyata Bekonang itu berasal dari nama tokoh, namanya itu Kiai Konang. Kiai Konang dia itu sejarah pastinya nggak tahu ya, tapi setidaknya ada gambaran dari cerita-cerita orang tua yang ditanya itu. Kiai Konang itu orang dari Majapahit dulu yang datang ke wilayah Bekonang sekarang dan mendirikan wilayah yang disebut Bekonang itu namanya Konang, Ki Konang, terus jadi disebut Bekonang. Terus ini aku memberi gambaran kalau riset ya. Kan kita cari kan tokohnya itu di mana sekarang kan? Pertanyaannya gitu kan. Bekonang itu begitu terkenal kok nama tokohnya nggak ada. Jadi tanya-tanyalah orang tua. Ya namanya riset itu seperti itu, mencari tahu. Tanya-tanya orang tua, akhirnya ketemulah ada kuburannya Kiai Konang itu di depan pasar Bekonang. Padahal rumah saya itu di depan pasar Bekonang pas, tapi cuma beda dengan beda dusun lah dengan yang ada makam Kiai Konang. Ternyata di seberang desa saya itu ada makam Kiai Konang. Untuk masuk itu lewat gang kecil dan benar-benar kayak gini, gang kecil, terus di tengah rumah warga ada makam kecil itu. Akhirnya riset kisahnya, dan ternyata dulu tuh pernah ada kisah lah pertempuran Ki Ageng Konang dengan tokoh namanya Ki Anggaspati dan lain-lain. Akhirnya aku juga mencari makam Ki Anggaspati itu di mana, tapi tidak terlacak. Kuburannya ketemu, maksudnya pemakamannya ketemu, tapi benar-benar makam itu tidak ketemu. Sampai akhirnya teman saya itu yang mau bikin merchandise itu sebenarnya kerjasama sih, karena dalam tanda kutip aku disuruh jadi brand ambasadornya gitulah, yang dijadikan model dan lain-lain. Akhirnya kami mengangkat bikin merchandise dengan kisah pertarungan Ki Ageng Konang dan Ki Anggaspati. Jadi orang pasti sebenarnya juga nggak tahu kan siapa itu Ki Ageng Konang, siapa itu Ki Anggaspati. Tapi kita dengan mengeluarkan kaos itu menjelaskan siapa itu Ki Ageng Konang dan siapa itu Ki Anggaspati. Dan kami buat videonya. Aku ada contoh videonya untuk mengemas sebuah produk gitu ya. Ini adalah kisah asal-usul desa Bekonang. Bekonang diambil dari nama tokoh yang berasal dari Majapahit. Dijelaskan sejarahnya. Kisahnya termasyur saat beliau berduel di pasar dengan Kiai Anggaspati. Kiai Anggaspati yang kalah dibawa ke Sendang Panguripan. Niatnya kan jualan merchandise-nya kan, tapi kan harus dikemas juga kan, dibikinkan video. Ini masuk makam Ki Ageng Konang ini, lewat gang. Ini makamnya, sangat tidak terawat.
Ini makam yang lawannya tadi Ki Anggaspati, beda pemakaman. Jadi di pemakaman umum ya aku tabur gitu aja di makam yang kelihatan tua ya. Sebenarnya nggak ketemu makamnya yang mana. Tapi sebagai konten untuk jualan kan ya lumayan itu. Ini wujud merchandise-nya, kaos. Ini sebagai gambaran cara apa ya, jualan gitulah.